Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali belusukan jalur kereta api menuju stasiun akhir, stasiun Cijulang. Di belakang saya ada sebuah jembatan kereta. Kita akan coba videokan lagi ya jembatannya. Ini selepas stasiun Parigi menuju arah stasiun akhir Cijulang. Di jalan raya Cijulang Parigi Pangandaran terdapat jembatan Cijalu Hilir. Nah, di pinggir jalan raya, jika teman-teman dari arah Pangandaran menuju arah Cijulang, lebih tepatnya selepas alun-alun Parigi, sebelah kanan terdapat jalur kereta api. Nah, jembatan kereta ini adalah bekas peninggalan jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang. Dan sampai saat ini masih kokoh walaupun terlihat penuh dengan karat. Karena memang berdekatan dengan laut ya, itu mempengaruhi dan mempercepat korosi pada besi. Tuh lihat, ke sebelah barat itu menuju stasiun kereta api Cijulang, dan sebaliknya sebelah timur itu menuju stasiun kereta api Parigi Pangandaran hingga stasiun Banjar. Untuk menuju ke sana memang agak begitu sulit kawan. Kita harus masuk bengkel ini nih dan meliput kondisi jembatannya seperti apa sekarang dari dekat, oke? Di sini teman-teman dapat melihat kilometer 78 plus 5, artinya dari stasiun Banjar ke tempat saya berdiri 78,5 km. Nah, di sini banyak batu-batu bulat. Batu-batu kali ini dulu digunakan sebagai batu balas gitu ya. Ini dia kawan jembatan kereta api yang tadi saya videokan. Wah, ini agak sulit nyebrangnya lewat mana nih guys. Oke, kondisi jembatannya sudah demikian. Walaupun rel bantalan sudah hilang semua, tetapi bentang jembatan ini rangka kurungnya masih relatif awet. Walaupun teman-teman dapat melihat karatnya benar-benar ya di sini kuat banget nih. Tuh lihat. Menuju sana itu menuju tujuan akhir stasiun Cijulang. Dari tempat saya berdiri ke stasiun Cijulang ya kurang lebih 2-3 km lah, tidak jauh ya. Udah KM 78, berarti sekitar ya 3 kilo lebih lah. Kondisinya lihat nih, ngeri guys. Cuman saya masih berani nyebrang di sini asal jangan sampai jatuh aja ke bawah. Berabe ini kalau jatuh. Kira-kira panjang dari jembatan ini kalau saya prediksikan ya kurang lebih 20-30 meter. Ini lumayan nih. Jembatan ini pasti akan diganti kalau misalkan nanti reaktivasi berlanjut hingga stasiun Cijulang. Menurut saya reaktivasi menuju stasiun Cijulang pun tidak akan rugi ya, karena kita tahu sendiri dari stasiun Pangandaran hingga Cijulang itu melewati tempat-tempat strategis seperti Parigi yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Pangandaran, dan Cijulang yang terintegrasi dengan bandara gitu ya. Bagus tuh. Saya memang sudah membayangkan jika jalur ini aktif, pasti di sini bakal hidup ya. Terutama dari segi ekonomi, pariwisata makin rame, menunjang untuk bandara juga ya. Kita doakanlah semoga bukan hanya wacana gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman ini kapan ya rel beserta bantalannya hilang? Apakah benar-benar hilang ditelan alam, keropos, lapuk, atau seperti apa? Atau mungkin dicuri? Nah, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas kondisi jembatannya jika dilihat dari dekat memang sudah penuh dengan karat ya. Saya berharap seluruh pihak itu dapat mendukung reaktivasi jalur ini kawan.
karena menguntungkan kita semua. Lurus ke arah sana, ke arah stasiun Parigi, Pangandaran, hingga tujuan akhir stasiun Banjar. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun tujuan akhir, stasiun Cijulang. Di sini ada suatu tulisan, teman-teman bisa mendeskripsikan ini artinya apa? Komen di kolom komentar ya. Kita lanjut belusukan kawan, menuju stasiun tujuan akhir, stasiun kereta api Cijulang. Oke? Alhamdulillah kawan, setelah tadi 5 menit perjalanan dari jembatan yang saya temukan di awal, saya sudah sampai di stasiun kereta api Cijulang dengan kode stasiun CIJ yang merupakan stasiun terminus, stasiun akhir di jalur kereta api Banjar, Pangandaran, Parigi, Cijulang. Menurut informasinya, jalur kereta api dari Pangandaran ke Cijulang itu lebih dahulu ditutup tahun 1981. Stasiun ini berada di Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, berada di kilometer 82 plus 160 lintas Banjar, Pangandaran, Cijulang. Stasiun ini tidak jauh ya dari Bandar Udara Nusawiru. Jadi teman-teman yang naik pesawat dari Jakarta atau dari Bandung bisa diteruskan menggunakan kereta api dari stasiun ini jika stasiun ini jadi direaktivasi. Kondisinya seperti ini. Di depan saya ini adalah pintu geser bangunan gudang dari stasiun kereta api Cijulang. Saya motor, rek motor lah sekedeng guys. Nah, untuk bangunannya seperti ini ya. Pintu geser dari gudang stasiun Cijulang ini masih awet sampai saat ini kawan. Panas ventilasi. Teteh sekarang mah diajak belusukan ku kami. Stasiun Cijulang, emplasemen atau jalurnya berada di tempat saya berdiri atau berada di sisi sebelah selatan dari stasiun itu sendiri kawan. Sekitar sinilah emplasemen atau jalur kereta api yang ada di stasiun Cijulang. Saya tidak memiliki info berapa jalur di sini, tapi yang jelas saya prediksikan lebih dari 1 jalur, 2 atau bahkan mungkin 3. Cuman di stasiun Cijulang beberapa kali saya belusukan di sini tidak menemukan adanya turntable. Biasanya turntable atau meja putar itu kita temukan di stasiun akhir, tapi saya untuk sekarang tidak menemukan ya di stasiun Cijulang. Di stasiun Cikajang pun tidak ada. Nah, ini dia kondisi dari stasiun Cijulang di tahun 2025. Ini mungkin kali terakhir saya belusukan di jalur ini kawan sebelum direaktivasi. Otomatis ketika nanti ada reaktivasi, di tempat saya berdiri ini mau tidak mau ya harus ditertibkan. Stasiun Cijulang masih lumayan awet lah daripada Parigi yang sudah benar-benar sulit untuk diidentifikasi. Sini adalah ruangan bagi petugas atau kepala stasiun Cijulang menyatu dengan tempat penjualan tiket atau loket. Nah, di sini ya sudah berakar, ditumbuhi oleh tumbuhan merambat. Tidak ada tulisan Cijulang di sini. Kita akan cek ya, sudah tidak ada tulisan Cijulangnya kawan. Padahal saya ingin melihat tulisan dari stasiun kereta api Cijulang. Di sini juga saya tidak menemukan bekas rel sedikit pun ya. Mungkin hanya setitik di ujung sana dekat jalan, itu pun sudah lumayan terkubur gitu ya. Kalau misalkan jadi reaktivasi di jalur ini, insya Allah kawan saya akan ngekos ya di Banjar. Kita akan videokan terus buat teman-teman semua yang memang menantikan informasi terbaru terkait reaktivasi jalur kereta ini. Kita doakan semoga segera mungkin ya. Nah, ini adalah tempat untuk penumpang. Di sini ada 2 nih ruang loketnya, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana.
Tapi saya rasa ini lebih mirip sebagai ruang loket ya. Dari bentuknya memang kayak gini tuh ya. Sangat disayangkan ya kawan, bangunan yang seharusnya ini bisa menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang, kondisinya sudah memprihatinkan. Bahkan stasiun Cijulang ini sudah tidak memiliki atap. Padahal ini adalah stasiun akhir yang dulu penumpang naik turun kereta di sini, lokomotif uap keluar masuk. Tetapi saya sebagai generasi baru, Gen Z, tidak mencoba naik kereta di jalur ini, keburu tutup. Harapan itu masih ada di tangan pemerintah. Semoga jalur ini bisa direaktivasi. Kondisi dalam gudang, aduh, geus balapisan ya mah guys. Kumaha euy. Jadi ini ada 2 ruangan lagi. Di sini ruang untuk penjualan tiket dan di ujung sana gudang. Jadi menyatu ya. Ini untuk tempat penjualan tiket, sorry guys. Ini untuk penjualan tiket dan yang sana untuk kepala stasiun gitu. Nah ini masih awet ya jendela-jendelanya. Aduh, bray. Sangat disayangkan ya, ini stasiun. Kita doakan saja semoga bisa aktif kembali nih. Betul, berarti ini adalah ruangan untuk petugas stasiun atau kepala stasiun Cijulang. Itu untuk penjualan tiket dan sebelah sananya gudang. Sangat simpel sekali bangunan stasiun zaman dulu ya, tidak serumit sekarang. Nanti kalau misalkan direaktivasi, saya tidak tahu apakah bangunan dari stasiun Cijulang ini tetap dipertahankan atau dipugar untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya stasiun Cijulang aslinya seperti ini. Saya ingin seperti Pasir Jengkol, Garut, Wanaraja itu semua dipertahankan. Masih awet soalnya ya. Saya rasa cukup. Hatur nuhun. Kita doakan semoga lancar Kang Deddy Mulyadi yang akan mereaktivasi jalur ini bersama Kementerian Perhubungan. Kereta api sudah siap mengoperasikan kereta ke Pangandaran pastinya, dan kita masyarakat harus mendukung proyek ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.